Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Alisa Rosadi and I'm from BC 7.2. Today, I want to review material of the use language in scientific paper. Nah, dalam karya tulis ilmiah terdiri dari 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek isi, yang kedua aspek bahasa, dan ketiga aspek kajian. Aspek isi terdiri atas kajian bidang keilmuan. Aspek bahasa terdiri dari gaya bahasa ilmiah, dan aspek ketiga yaitu aspek kajian terdiri dari aturan dan gaya bahasa yang digunakan. Adapun tentang syarat kebahasaan dalam karya tulis ilmiah, yang pertama yaitu karya tulis ilmiah harus baku, yaitu mengikuti ejaan EYD. Ragam tulis menggunakan ejaan yang berlaku, dan dalam ragam tulis menggunakan ucapan yang bagus, menggunakan kata-kata struktur frasa dan kalimat yang baku atau sudah dibakukan. Selanjutnya, karya tulis ilmiah harus menggunakan kata denotatif, yaitu kata yang digunakan yang dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak melibatkan perasaan karena sejatinya sifat ilmu adalah objektif. Selanjutnya, karya tulis ilmiah harus berkomunikasi dengan pikiran daripada perasaan ragam bahasa. Ilmu lebih bersifat tenang, jelas dan tidak berlebih-lebihan ataupun hemat kata dan tidak terbawa perasaan ataupun emosional. Selanjutnya, karya tulis ilmiah harus kohesi, yaitu agar terciptanya hubungan diplomatik antara unsur-unsur baik dalam kalimat maupun alinea dan juga hubungan antara alinea satu dan alinea yang lainnya. Bersifat padat, maka digunakan alat penghubung seperti kata penunjuk dan kata penghubung lainnya. Selanjutnya, karya tulis ilmiah harus yaitu semua unsur pembentuk kalimat atau alinea mendukung satu makna atau ide pokok selanjutnya. Karya tulis ilmiah harus menggunakan kalimat fase selanjutnya. Karya tulis ilmiah harus konsisten dalam segala hal, misalnya dalam istilah singkatan, tanda-tanda, dan juga penggunaan kata ganti diri. Selanjutnya, karya tulis ilmiah harus logis. Logis yaitu ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima oleh akal atau dapat masuk di akal. Selanjutnya, karya tulis ilmiah harus efektif. Efektif dalam hal memilih bahasa yang benar. Selanjutnya, karya tulis ilmiah harus kuantitatif, yaitu penyusunan dilakukan dengan sistematis ataupun secara teratur. Harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh penutur atau penulis dan tidak menggunakan makna ganda, yaitu makna yang lebih dari atau makna yang dapat membuat si pembaca atau si pendengar memiliki makna lain. Selanjutnya, karya tulis ilmiah harus berita, yaitu ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan pemakaian kata sepatutnya, tidak berlebihan tetapi isinya bermakna atau isinya dapat langsung dimengerti. Selanjutnya, karya tulis ilmiah harus runtut, yaitu ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya baik dalam kalimat maupun dalam paragraf. Jadi, bahasa dapat dikatakan baik ketika maksud atau tujuan yang ingin kita sampaikan ke seseorang dapat tersampaikan dengan baik dengan bahasa tersebut. Bahasa juga dapat dikatakan baik jika digunakan sesuai situasi, melihat dengan siapa kita berbicara ataupun di mana tempat kita berbicara. Jadi, tidak selamanya bahasa dikatakan baik apabila menggunakan bahasa baku, tetapi kita memperhatikan juga situasinya. Apakah bahasa baku cocok dilakukan di tempat ini atau dengan orang lain, misalnya seperti di pasar, kita tidak mungkin menggunakan bahasa baku. Jadi, menurut saya itu saja review saya.
Atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.